Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya dan agama, terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, yang dihuni oleh beragam suku bangsa dengan adat kebiasaan yang sangat beragam. Sistem pemerintahan di Indonesia dijalankan berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dengan spirit ideologi Pancasila. Mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk yang sangat majemuk baik dari segi adat istiadat maupun agama, sehingga dalam Undang-Undang Dasar telah dicantumkan peraturan-peraturan yang sifatnya menyeluruh dan mengikat seluruh bangsa Indonesia. Tapi bagaimana apabila pemerintahan Indonesia ini kita lihat di dalam perspektif siasat syariah atau politik Islam? Indonesia mengalami banyak perkembangan zaman dari periode 1945 sampai terakhir adalah periode reformasi. Dari perjalanan panjang itu, banyak aturan yang telah dirubah maupun diperbaiki untuk sebuah kemaslahatan manusia. Tapi, bagaimana dengan politik Islam? Dalam kenyataannya, sebagian dari syariat Islam, khususnya yang menyangkut hukum kekeluargaan, telah berjalan di Indonesia selama berabad-abad. Sekalipun belum ada kodifikasi hingga masa kolonialisme. Ketika Belanda dalam hal ini VOC menjajah Indonesia, pengadilan terpisah bagi golongan Eropa dan pribumi diperkenalkan. Untuk golongan pribumi, hukum adat diterapkan dengan pembagian wilayah Indonesia ke dalam beberapa yurisdiksi berdasarkan kriteria kultural dan linguistik di berbagai wilayah. Pada ranah politik, isu penerapan syariat Islam telah menjadi agenda perdebatan sejak menjelang kemerdekaan Indonesia. Perdebatan serius dalam BPUPKI pada pertengahan 1945 tentang dasar dan filsafat negara berjalan alot. Gagasan negara berdasarkan Islam dengan implikasi pemberlakuan syariat Islam yang diperjuangkan sebagian anggota BPUPKI dan negara sekuler yang diperjuangkan anggota lain. Akhirnya mencapai kompromi dalam bentuk Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dirumuskan sebuah panitia kecil yang diketuai Soekarno. Pada masa Indonesia modern, hubungan Islam dan kekuasaan mengalami perkembangan yang menarik. Pada era awal kemerdekaan, umat Islam dengan leluasa memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan politik Islam yang mereka usung. Namun, kandas terbentur oleh kondisi sosiopolitik ketika itu. Pada era-era berikutnya, Islam dianggap sebagai kekuatan yang dicurigai. Ada ketakutan dari penguasa bahwa kalau mereka memberikan kesempatan kepada politik Islam untuk berkembang, maka berpotensi untuk membahayakan bangsa Indonesia yang majemuk. Di Indonesia sekalipun, Islam tidak merupakan dominasi pemenangan agama secara formal, tetapi ia merupakan salah satu sumber hukum bagi pembentukan hukum nasional. Pada kurun waktu terakhir, secara material dan formal, pelaksanaan hukum perdata bagi umat Islam sudah diatur berdasarkan hukum Islam yang diturunkan dari syariat hukum Islam. Dan sekarang, apabila sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari perspektif siasat syariah atau politik Islam, sudah banyak yang telah sesuai dengan semangatnya Islami, walaupun secara formal tidak dijadikan sebagai landasan hukum. Namun, secara substansi telah tercermin dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Karena inti daripada siasat syariah adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana pemerintahan Indonesia dijalankan secara demokratis yang memberikan hak yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam roda pemerintahan dan ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa dan membuat negara ini semakin maju. Mungkin sekian
Terima kasih.